pertama saya. Dusta Cinta. Ini judulnya bukan saya yang buat, tapi matilah kau oleh kerinduan. Matilah kau. Matilah kau. Matilah kau di sudut kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk yang kedua kali, ya, ini Wawan Sastra di Majelis Sastra Bandung Channel. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang penyair cantik dari Garut, namanya Ratna Ayu Budiarti. Ratna Ayu Budiarti ini adalah sahabat saya yang sudah lama sekali kita kenal, sejak dia masih SMA, kuliah jadinya nih. Iya, sejak lama lah. Tahun 2002 saya ketemu dia. Oke, ini dia Ratna Ayu Budiarti. Majelis Sastra Bandung, ruang sastra yang sebenarnya. Bisa diceritakan nggak sejak kapan menyukai sastra, dalam hal ini puisi, ya? Ini secara detail, harus detail nih diceritakan awal mulanya bagaimana. Sejak kapan senang sastra, khususnya puisi? Tepatnya sih sebetulnya tidak sengaja terjun ke puisinya. Kalau senang sastra sendiri karena sejak kecil saya senang membaca buku Enid Blyton, terutama yang 5 Sekawan. Kemudian cerita-cerita lain lebih ke banyak novel-novel petualangan anak-anak dan novel Agatha Christie, cerita detektif. Sesungguhnya saya awalnya itu lebih suka novel sih dibandingkan tulisan lain. Nah, kemudian kecemplung ke puisi, kecemplung nggak sengaja sih, karena waktu itu saya kebetulan guru kelas 6 SD saya membacakan sebuah kuis di tabloid. Waktu itu Mingguan Pelajar namanya. Ada kuis dan saya ikutan menjawab kuis itu, mengirim dalam kartu pos, kemudian jadi pemenang harapan, dan hadiah langganannya adalah Mingguan Pelajar tersebut selama 3 bulan, dan kebetulan ada rubrik puisi di sana. Suatu hari saya melihat ada yang dimuat, saya lupa persisnya, tapi anak itu kelas 4 apa kelas 5 ya, kelas SD itu di Bandung. Saya sebagai kelas 6 waktu itu merasa panas dong ya, kok kelas di bawah saya bisa dimuat puisinya sementara saya kelas 6 nggak bisa, masa sih. Kemudian saya buatlah puisi gitu, kemudian saya kirimkan dan akhirnya dimuat. Tentu saja kan sebagai seorang anak-anak gitu seneng banget lah ketika puisinya dimuat. Jadi ada kebanggaan tersendiri, apalagi itu kemudian diumumkan oleh ibu gurunya di sekolah. Akhirnya keterusan gitu sih awalnya. Ya pada akhirnya mau nggak mau jadi terus-terusan membaca buku puisi, meskipun tetap porsinya lebih banyak baca novel sih sebetulnya gitu. Dari sekian banyak penyair ini atau penulis atau siapa saja, sastrawan dan sebagainya, siapa saja yang penyair yang menginspirasi karya-karya Ratna? Oke, penyair yang menginspirasi saya. Yang pertama Khalil Gibran. Saya memiliki buku-buku Khalil Gibran cukup banyak lah ya, dibandingkan Rumi misalnya, penulis lain yang juga saya punya bukunya waktu awal-awal belajar menulis. Kemudian selebihnya saya belajar dari clippingan koran, karena waktu kecil itu saya lebih suka tuh mengumpulkan uang untuk membeli novel detektif, karena saya begitu tertarik dengan cerita-cerita misteri. Jadi tidak seberapa banyak mengkoleksi buku puisi. Baru kemudian setelah saya menginjak dunia kuliah yang kebetulan di Tasik dan bergesekan di komunitas Sanggar Sastra Tasikmalaya itu,
saya berjumpa dengan Kang Asep Jam-Jam Nur, kemudian saya kenal juga dengan Kang Saiful Badar dan teman-teman di Sanggar Sastra Klasik dan di yang sering berkegiatan di Gedung Kesenian Tasikmalaya. Saya juga belajar dari puisinya Kang Sony Farid Maulana, juga dari Wingkarjo tentu saja. Jadi nama-nama tersebut yang cukup banyak menginspirasi saya. Saya belajar bagaimana menempatkan metafora yang dan kata-kata yang sederhana menjadi sebuah puisi yang memiliki daya tarik tersendiri ya, mempunyai pesona yang sebetulnya jadi tidak biasa-biasa walaupun dengan kalimat yang sederhana. Begitu. Selebihnya seperti Sapardi misalnya atau bahkan Afrizal Malna itu baru kemudian setelah belakangan ini. Setelah sekian lama, tentu saja Anda kan pasti menulis buku puisi, cerpen. Ini buku apa saja nih yang sudah pernah terbit sejak buku pertama sampai yang terakhir? Ini bisa dirinci satu persatu ya. Kalau antologi bersama dengan teman-teman penulis lain itu ada yang puisi juga sama, ada juga kumpulan cerpen itu di atas 50 lah, sekitar 54 atau 55 sekian kurang lebih begitu. Kalau buku-buku pribadi yang saya tulis sendiri ada ini, buku pertama saya Dusta Cinta. Ini judulnya bukan saya yang buat, tapi dipilihkan oleh Kang Eriandi Budiman waktu itu karena kebetulan teman-teman di SST dikumpulkan yang punya stok karya, dibuatkan bukunya. Ini terbit tahun 2008. Kemudian yang kedua adalah buku Surat Menjelang Lepas Lajang. Ini baru terbit 2011. Direncanakannya sih terbitnya sebelum saya melepas lajang memang, tapi satu dan lain hal akhirnya prosesnya justru setelah melepas masa lajang. Dan buku ini pula yang mengantarkan saya ke Ubud Writers and Reader Festival di tahun 2012 ini, buku ini. Kemudian yang ketiga, buku The Untold Stories, cerita kita, Aku, Kamu, dan Mereka. Ini berisi kumpulan cerita pendek dan kisah inspiratif juga. Itu ada tahun 2003 ini yang ini 2012 ya. Ya, ini 2012. Kemudian tahun berikutnya tahun 2013. Namanya Dada Yang Terbelah, nama judulnya. Ini covernya dibuatkan oleh Hairin Hayati, kebetulan saudara saya dan orang ITB juga, pelukis juga. Yang kelima ini buku Bintang di Alir Hujan tahun 2014. Ini berisi puisi, semuanya bentuknya soneta. Dari buku ini pula beberapa puisinya diambil oleh Pak Etienne Nouveau. Ini dimasukkan ke dalam buku para penyair Indonesia yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, buku yang ini. Kemudian buku yang ke-6 adalah puisi juga, Magma. Judulnya ini dibuat oleh seorang pelukis juga, Prabu Perdana. Ini adalah ceritanya lukisan saya. Jadi saya difoto ketika sedang baca puisi, kemudian dia melukis hasil dari foto tersebut. Magma ini berisi 72 puisi. Jadi ada semacam inilah target setiap tahun. Pada waktu itu saya harus menuliskan atau menerbitkan buku puisi. Kalau sekarang mungkin agak sedikit kendor ya. Kemudian tahun ini tahun 2017 yang Magma ini. Setelah itu kemudian 2 tahun berikutnya adalah 11 Hari Istimewa. Ini tentang perjalanan saya ke Eropa 11 hari termasuk dengan waktu berangkat dan pulangnya. Ini tahun 2019 terbitnya. Dan yang terbaru, buku yang ke-8 adalah buku kumpulan cerita yang berisi 32 cerita, judulnya
Perempuan yang berhenti membaca. Ini covernya dibuat oleh anak saya, oleh Kansa. Jadi anak saya kebetulan memang senang sekali menggambar, dan saya minta anak saya, tentu saja seperti profesional ya, tolong minta dibuatkan covernya. Jadi ini hasil anak saya, covernya. Ceritanya ada 32 cerita di dalam buku ini. Tahun 2020, bulan November 2020, jadi baru beberapa bulan terbitnya. Begitu. Ada total seluruhnya baru saja hanya 8. Mudah-mudahan saya masih diberi umur panjang dan kesempatan untuk berkarya dan bisa menerbitkan buku lebih banyak lagi. Rat, tentu kan penyair ini banyak kegiatan ya, undangan-undangan, pertemuan-pertemuan sastra. Nah, kegiatan temu sastra atau kegiatan apa saja yang sudah pernah di istilahnya ya, yang pernah mendapat undangan menjadi peserta atau apalah namanya, ini apa saja nih? Acara sastra yang pernah saya ikuti itu tentu saja memiliki kesan. Setiap acara memiliki kesan masing-masing dan selalu ada sisi lucu, sisi mengesalkan, sisi menyenangkannya itu banyak banget. Waktu tahun 2012, April 2012 saya ikut festival penyair internasional Indonesia. Kebetulan saya kebagian untuk ikut, itu kan kayak karavan gitu kan, karavan penyair dari 4 kota, Magelang, Jogja, Surabaya, satu lagi saya lupa, tapi saya kebagian di Surabaya, menginap beberapa hari bersama dengan para penyair dari berbagai negara. Waktu itu kebetulan saya baru memiliki anak yang berumur 11 bulan. Tentu saja kan karena masih ASI, jadi harus saya bawa. Jadi saya minta ke panitia, minta khusus berangkat dengan anak saya. Jadi saya ajaklah ketika pertunjukan baca puisi di suatu tempat yang disediakan panitia itu, anak saya bangun. Padahal sebelumnya ketika saya naik panggung, sebelum naik panggung itu masih tidur. Ketika tahu nama saya dipanggil, dia tiba-tiba bangun dan akhirnya saya baca puisi sampai gendong anak gitu. Jadi anak dalam kondisi yang istilah bahasa Sundanya lulungu gitu ya, masih belum sadar betul, masih setengah sadar, antara sadar dan tidak karena baru bangun tidur. Saya gendong dan tentu saja saya baca puisi. Kemudian di malamnya ketika baca puisi di gedung Cak Durasim, anak saya tidur juga, tapi waktu kali itu kebetulan tidak bangun, jadi hanya melihat saja. Jadi saya bisa lebih luas. Tapi yang berkesan itu betul-betul deh, jadi gendong anak baca puisi, anaknya agak setengah menangis dan agak sedikit takut, dan antara menenangkan anak dan konsentrasi baca puisi itu luar biasa. Tidak terulang lagi pengalaman seperti itu. Kemudian harinya, tahun demi tahun, semakin beranjak usia anak saya, bahkan sekarang sampai umur 10 tahun terakhir itu, kalau saya naik panggung juga masih suka ikut sih, hanya tidak seperti waktu kecil gitu kan, suka ambil mikrofon ingin ngomong juga. Paling kalau sekarang ikutan naik diam atau ya sama sekali duduk di bawah panggung gitu, melihat ibunya baca puisi gitu. Mana kira-kira yang paling apa ya, paling berkesan, paling ngenakan ya Maya? Ke Banten dan ada satu hari itu kita harus ke Baduy. Itu yang paling berkesan buat saya karena yang tadinya hanya tahu lewat cerita Baduy itu seperti apa, kemudian menginap di rumah penduduk di sana, di Baduy luar tentu saja, mengalami pula tanpa listrik dan tanpa ketergantungan untuk gawai itu betul-betul harus dilepaskan. Jadi handphone, saya bawa handphone pun habis baterai ya sudah, tidak bawa power bank, atau power bank habis pun terpaksa harus jalan keluar. Kalau misalnya darurat itu ada harus dicas di rumah penduduk yang jauh di luar lagi, di luar bangetnya lagi si Baduy luar itu, dan harus bayar berapa ya, 3.000 kalau tidak salah. Nah
Itu yang paling berkesan, itu mengalami betul-betul serasa kembali ke dalam cerita-cerita masa lalu gitu ya, hidup sebelum ada listrik, makan makanan yang ada diternakan oleh mereka, ikan gitu, ayam. Di sana kan tidak boleh makanan binatang berkaki empat, kan tidak boleh. Kemudian ya belajar dan kembali menghormati kesederhanaan, itu paling berkesan buat saya. Dan yang paling lucu apa ya, ada, saya pernah ikut acara UWRF 2012, itu saya ngerjain salah seorang pembicara dari Australia, keturunan Yunani, dan dia jadi salah satu pengisi acara juga. Saya ngerjainnya itu, saya ajak makan bareng situ, si bule Yunani Australia itu ajak makan bareng di rumah makan Padang, dan saya sodorkan paru goreng waktu itu. Saya suruh dia makan aja, dia makan dengan lahap tanpa bertanya itu apa. Nah, setelah dia selesai makan dan dia bilang itu enak, barulah dia sadar dan bertanya, ini enak sekali, apa ya ini, katanya gitu. Saya bilang itu adalah paru sapi, dan dia langsung, oh my god, jadi kamu ngerjain saya, kata. Tapi memang itu berkesan banget, lucu sih, lucu karena berhasil ngerjain bule. Eh, Kesan lain di acara, banyak sih sebetulnya acara sastra yang sangat berkesan, ketemu teman-teman, ketemu orang-orang. Oh iya, satu lagi kesan ketika mengikuti acara sastra tahun 2020 bulan Januari, itu di Tegalmas, di Pulau Tegalmas, karena selain kita harus membaca puisi di tengah angin laut yang berhembus cukup kencang, tidurnya juga di semacam apa ya, bukan semacam villa lah gitu, tapi itu di atas laut, jadi di atas air laut dibuat, jadi tidurnya goyang-goyang gitu, dan panggungnya pun dibuat di situ. Jadi ketika ada ombak bergerak sedikit, ya harus disiasati dengan, kalau baca puisi yang biasa-biasa aja, kalau hanya diam saja ya itu mungkin kelihatan sekali gitu. Jadi terpaksa baca puisi harus sambil goyang-goyang, gerak-gerak mengikuti alunan ombak yang ada di bawah panggung tersebut gitu. Banyak sebetulnya yang sangat berkesan ketika ke Tanjung Pinang mengunjungi Pulau Penyengat gitu kan, itu bersejarah banget. Banyak lah, cuman yang lucu dan yang paling berkesan ya itu tadi. Nah, ayeuna kan usum pandemi, kan usum PS, ulang layangan, usulan koleksi. Nah, sekarang musim pandemi. Ini apa saja nih kegiatan selama pandemi? Kegiatan di masa pandemi, tentu saja selain yoga offline di kelas, itu awal-awal masa pandemi kan libur dulu dikurangi, jadi kalaupun sekarang jalan juga dibatasi hanya beberapa orang. Nah, saya yoga sendiri, tidak membuka kelas online karena saya lebih memilih untuk offline saja. Kalau online kan waktunya juga dan energinya berbeda. Kegiatan lainnya, saya tetap berniaga karena keuntungan berniaga dan punya toko, salah satunya ada toko online juga, ya bisa dikerjakan secara online. Orang kan tinggal pesan lewat gawai, minta dikirim, ya di sini kan dikemas kemudian kirim, kita nggak perlu juga banyak interaksi dan pergi ke sana kemari. Selebihnya saya akhirnya berkreasi karena tidak bisa bepergian kemana-mana akibat pandemi ini. Saya akhirnya menemukan satu formulasi, mungkin orang lain sudah pernah menemukannya, tapi akhirnya saya modifikasi. Saya menemukan satu, alhamdulillahnya ada hikmahnya pandemi ini, satu satu usaha baru. Jadi saya buat donat yang berasal dari labu kuning, bahan bakunya dari labu kuning, dan itu saya buat dalam kemasan frozen yang bisa dikirim ke luar kota, kemasan vakum itu. Selebihnya sisanya adalah tetap menulis, karena pandemi ini pada akhirnya saya
menyunting beberapa tulisan, membantu teman-teman yang ada naskah untuk mengedit tulisan mereka, memeriksa aksaranya gitu ya, atau kemudian saya mengedit tulisan-tulisan saya sendiri dan mengikutkannya ke dalam lomba. Jadi termasuk juga menyunting beberapa naskah yang akhirnya jadilah buku Perempuan yang Berhenti Membaca tadi. Jadi itu sebetulnya efek positif dari pandemi itu, bisa lebih banyak yang dikerjakan sebetulnya. Nggak ya sempat agak gagap karena wah apa nih gitu. Jadi sebetulnya karena memang udah biasa banyak di rumah juga, nggak kaget-kaget amat. Hanya kagetnya tuh ada hal-hal yang biasa dikerjakan kita harus keluar, ya terpaksa diam di rumah, ya disiasati sih pada akhirnya, gitu aja. Selain eh, aktif menulis puisi, menulis cerpen, menulis artikel, Ratna juga aktif ya di yoga katanya, di lain di kaki yoga, di yoga olahraga senam yoga, kemudian dagang. Ini ceritakanlah sedikit lah pengalaman itu. Ya, saya itu katanya penyair. Kata orang sih penyair. Saya nggak berani ngaku-ngaku jadi penyair, takut salah. Tapi ya saya senang menulis lah pokoknya. Selain jadi penyair, saya juga ada kegiatan lain, berniaga. Terutama saya ada toko, ada usaha. Sudah berhenti bekerja kantoran sudah sejak lama, jadi memutuskan untuk berwira swasta saja. Dan jadi rasanya sih lebih nyaman ya mengatur waktunya, terutama untuk membagi waktu dengan kegiatan dan mengurus anak gitu. Nah, kegiatan sekarang selain ya kegiatan wira swasta dan menulis, saya juga menjadi pelatih yoga. Tidak semata-mata juga sekadar hobi saja sih, tapi juga sebagai profesi, bisa dikatakan sebagai profesi, karena saya sekolah yoga, ada sekolahnya. Jadi sekolah yoga itu memiliki sertifikat juga, sertifikatnya memang sudah diakui. Jadi saya bisa mengajar di mana saja karena sudah memiliki sertifikat itu. Nah, kecemplung juga ini, kecemplung ke yoga karena saya senang berolahraga, olahraga apa saja sebetulnya. Hanya awalnya sebelumnya itu saya menggeluti taekwondo, pernah jadi atlet taekwondo, kemudian jadi pelatih juga di taekwondonya, kemudian berhenti karena kesibukan kerja, dan sekarang terjun ke yoga. Dan ya paling tidak buat inilah, paling tidak saya merasa bisa lebih tenang, lebih nyaman. Intinya sih menjaga kesehatan aja ya, karena saya merasa mendapatkan manfaat banyak dari beryoga. Jadi saya ingin mengajak teman-teman yang kalau berminat ingin beryoga bersama, ya akhirnya saya buka, ada studio juga di rumah dan ada di tempat orang lain juga. Tapi yang utamanya sih di rumah, saya punya studio yoga di rumah, di bagian belakang rumah khusus gitu. Sekarang pesan untuk generasi muda, supaya apa ya, supaya bergairah untuk menulis sastra, baik itu puisi, prosa. Apa pesan Ratna? Pesan saya untuk generasi muda tanah air yang senang menulis, terutama yang bergelut di bidang sastra, saya ucapkan selamat. Selamat, Anda telah memilih jalan pedang, Anda telah memilih jalan yang sunyi. Jadi jangan berputus asa kalau misalnya tulisan-tulisan kita belum dimuat atau dikatakan jelek gitu ya. Jangan berhenti untuk belajar. Jadi saya pun sampai saat ini masih banyak belajar, kadang-kadang masih ikut pelatihan jadi dari senior-senior saya. Jadi sepanjang hidup kan kita belajar, jadi tidak boleh berhenti belajar. Jangan cepat puas dengan apa yang sudah dihasilkan. Sekarang sudah misalnya menerbitkan satu buku, puas dengan itu jangan. Jadi perbaiki lagi di karya berikutnya. Tanamkan dalam diri, ini bukan karya saya yang terbaik, saya masih akan menelurkan karya-karya berikutnya lagi. Saya masih harus lagi mempersembahkan lagi karya saya yang lebih baik dari karya saya yang sekarang gitu. Jadi pesan saya itu, jadi jangan pernah berhenti dan jangan menyerah, dan tetap saja
membaca itu penting banget. Kadang-kadang kan bagaimana kita bisa manusia yang baik kalau bacaan kita hanya itu saja, bacaan kita tidak banyak, sangat terbatas. Ya, sangat penting buku bacaan itu. Semakin kita banyak membaca, kosakata kita juga yang banyak, dan sudut pandang kita juga akan jadi lebih berbeda gitu. Pokoknya semangat terus, jangan menyerah, tetaplah mencintai sastra karena itu akan melembutkan hati dan perbuatan kita. Baik kawan-kawan sekalian, kita sudah ngobrol tadi sebentar lah dengan penyiar cantik dari Garut, Ratna Ayu Budiati. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi bermanfaat untuk kita semua, menjadi cermin bahwa menulis sastra itu sangat penting ya. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Pantang terus dan subscribe, like, and share dan komen di channel Majelis Sastra Bandung. Saya Magdon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah menyimak apapun yang saya bicarakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga menginspirasi. Tetap semangat, sehat selalu. Hatur nuhun Ratna, hatur nuhun, semoga sukses terus ya. Matilah kau di dadaku. Matilah kau oleh kerinduan yang kuoleskan pada pisau yang bersarang di dadamu. Matilah kau oleh kehangatan yang terlambat kau tambat tanpa sempat menuju dermaga, tempat kita bermain-main dan bertukar kisah sambil mengulung manis kembang gula bersamaan. Matilah kau, matilah kau, matilah kau di sudut kerling pencintamu yang kau sembunyikan pada jarak yang berabad. Matilah kau, ditikam sepi dan rindu berkali-kali. 2012. Majelis Sastra